Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi penjelasan saya tentang skripsi yang telah kamu kerjakan ini. Dan kali ini kita fokus di bab 3. Baik. Pertama, ini ya yang saya tandai ini coba kamu lihat salahnya apa. Berikutnya jangan lupa ini dispasikan ya. Jadi ada jarak antara judul ini dan subjudul yang ini. Ya, gitu ya. Seperti yang baru saja saya lakukan tadi. Kamu periksa juga yang bab 1, bab 2 ya. Seperti itu juga kamu perlakukan. Jadi jangan rapat seperti ini, tapi dia rapat seperti ini. Berikutnya, dikarenakan. Penggunaan kata dikarenakan ini tidak baku ya. Apa yang benarnya? Ya, kamu cari sendiri apa yang benarnya. Berikutnya, kamu meneliti, di sini kamu sebutkan permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan manusia. Kamu kan meneliti him. Him itu bukan manusia. Him itu objek benda mati. Jadi tidak sinkron antara alasan ini dengan yang ini. Jadi kamu kemukakan alasan yang tepat apa. Jadi mengapa kamu memilih pendekatan kualitatif? Alasannya apa? Kalau ini alasannya tidak tepat karena kamu mengatakan berhubungan dengan manusia. Jadi tidak tepat alasannya. Him itu bukan manusia. Berikutnya Moleong. Ini buku tentang kalau yang seperti ini kamu sebaiknya jangan kamu ambil di yang inilah ya. Di dalam Aulia, Moleong dalam Aulia, kamu langsung rujuk ke bukunya. Dan buku seperti ini itu sangat banyak. Kalau memang kamu tidak menemukan buku Moleong, kamu cari buku lain. Sugiono ada, Ari Kunto ada. Banyak ya. Jadi jangan, kalau memang buku itu mudah didapat, jangan kamu lihat dari jurnal, tapi kamu langsung rujuk ke bukunya. Seperti ini Moleong ini. Moleong ini ada bukunya, silakan kamu cari. Atau kalau kamu tidak punya bukunya, kamu cari buku yang lain. Buku Sugiono misalnya yang judulnya tentang metode penelitian pendidikan yang diterbitkan oleh Alpha Beta. Ya, penerbitnya Alpha Beta. Tahunnya itu tahun 2017 ya. Bukunya itu sudah cetakan ke-24 September 2017. Kamu lihat buku itu. Dan banyak sekali buku tentang metode penelitian, tidak susah dicari. Beda kalau kamu mau mencari buku tentang him. Him ini memang belum banyak orang teliti, makanya susah dicari. Tapi kalau buku tentang metode penelitian itu cukup banyak. Jadi silakan rujuk langsung bukunya, jangan rujuk dia dari dalam jurnal. Kemudian ini dibuang ya. Jadi jenis penelitian ini cukup, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Kamu langsung saja jenis penelitian ini adalah, jadi langsung ganti dengan ini. Jadi supaya dia itu takrif ya, langsung ke intinya. Jadi ini dibuang saja, kamu ganti dengan ini, kata ini. Kemudian kualitatif ini dibuang, cukup. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif ya, buang, ganti dengan kata penelitian. Jadi jadinya nanti jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Begitu ya. Kemudian
Ini yang saya blok ini kamu ganti, ya intinya ini dibuang, ganti dengan alasan. Alasan mengapa kamu memilih jenis penelitian deskriptif ini. Ya. Mengapa kamu memilih deskriptif? Mengapa kamu tidak memilih jenis penelitian yang berupa survei misalnya? Kamu kemukakan alasannya apa. Begitu. Berikutnya untuk tempat penelitian ini dibuang saja. Ya, dibuang. Kemudian instrumen penelitian ini dibuang karena di pedoman penulisan skripsi yang punya FKIP itu tidak ada tidak ditulis tentang instrumen. Instrumen itu langsung dimasukkan ke teknik pengumpulan data. Jadi ini pertama ini kamu buang instrumen penelitian ini. Kemudian yang saya blok ini kamu pindahkan ke teknik pengumpulan data. Ya, masukkan ke teknik pengumpulan data. Lalu tambahkan di sini instrumen penelitian berupa lembar wawancara. Jadi kamu buat kalimatnya. Selain itu, instrumen penelitian ini berupa lembaran wawancara. Nah, ini ya, kamu buat di sini. Selain itu, nah, tunjukkan di sini. Instrumen penelitian ini berupa lembaran wawancara. Sudah ya? Oke. Kemudian, data dan sumber data. Data dan sumber data ini letakkan setelah pendekatan dan jenis penelitian. Jadi ini kan tadi dibuang nih semua nih. Jadi berarti posisinya ini menjadi 32. Ini sesudah pendekatan dan jenis penelitian, masuk ke 32 yaitu data dan sumber data. Seperti itu. Berikutnya, dalam ini dibuang saja karena tanpa dalam pun kalimatnya berterima. Data penelitian ini adalah, jadi langsung ke inti permasalahan. Kalau kita buat data dalam penelitian ini terlalu bertele-tele, dalamnya dibuang saja. Mengapa? Karena dengan kita sebut data penelitian ini, itu langsung ke fokus ke intinya. Kemudian, kalau ada kata yaitu seperti ini, berarti sebelum kata yaitu gunakan koma. Nah, itu. Ya. Itu yang lain juga berlaku untuk yang lain. Saya hanya menandai satu saja, sisanya kamu perbaiki sendiri. Kita lanjut. Nah, ini kan kalimat yang kamu buat. Ya, kalimat yang kamu buat. Sesudah kalimat yang kamu buat ini ada saya buat catatan di sini ya. Ada saya buat catatan di sini. Jadi begini. Sesudah kalimat ini, kamu buat kalimat, lanjutkan kalimat. Saya kasih clue ya. Clue-nya begini. Kalimat lanjutan yang kamu buat itu adalah berisi tentukan Aceh Utara itu di daerah mana. Ya, ini kan kamu sebut ini. Data penelitian ini berupa ini tidak usah lagi adalah ya. Adalah ini dibuang saja, adalah ini. Buang. Ini langsung ke data penelitian ini berupa sasar lisan, yaitu HIM di kalangan masyarakat Aceh Utara. Kamu tentukan Aceh Utara ini di mana? Jadi di sini koma dulu, ya, koma. Lalu Aceh Utara itu di mana? Di daerah mana? Gampung apa? Kecamatan apa? Ya, begitu dia. Kalau kamu hanya menyebut Aceh Utara itu kan luas, maka kita pilih sampelnya saja daerah-daerah tertentu. Maka kamu sebutkan daerah mana? Nah, begitu. Kalau tidak disebut seperti itu, tidak jelas dia. Jadi sebutkan daerah mana, Aceh Utara itu di mana saja. Kamu sebutkan gampung apa. Kalau ada misalnya ada 5 gampung, sebutkan ke 5 gampung itu.
Kamu buat kalau memang terlalu banyak, buat dalam bentuk tabel. Tapi kalau hanya 2 kampung, cukup kamu tulis saja dalam bentuk kalimat. Jadi kampungnya apa, masuk dalam kecamatan apa, kamu sebutkan. Setelah itu, kamu sebutkan lagi sumber datanya. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat. Nah, ini boleh kalimat ini seperti yang sudah saya buat ini, ikuti saja kalimat ini. Saya beri tanda hitam ya. Ya, saya beri tanda hitam, ikuti saja kalimat ini. Sisanya kamu lanjutkan, masyarakat kampung apa. Nah, ini kan sudah kamu sebutkan di sini, sebutkan lagi di sini. Nah, begitu. Ya. Kampung apa, kecamatan apa, kemudian Kabupaten Aceh Utara. Lalu, kamu sebutkan berapa orang yang menjadi sumber data. Setelah kamu sebutkan ini, kamu sebutkan berapa orang yang menjadi sumber data. Ya, ini ya, sebutkan berapa orang yang menjadi sumber data. Jadi kalimatnya, jumlah sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah, begitu. Jadi kamu ambil sumber datanya remaja, dewasa, dan orang tua. Ya, kamu ambil sumber datanya remaja, dewasa, dan orang tua. Sumber data yang lebih banyak sebaiknya orang tua. Ya. Nah, kalau memang kamu susah mendapatkan sumber data, kamu boleh tentukan satu orang. Satu orang sumber data. Dari satu orang ini, kamu nanti meminta sumber data yang satu orang ini untuk menunjuk siapa lagi yang bisa kamu ambil datanya. Itu namanya teknik snowball sampling. Jadi kamu boleh juga memilih itu. Kalau kamu memilih teknik snowball sampling, kamu jangan gunakan ini berarti. Ya, jangan pakai yang ini, yang saya blok ini. Tapi kalau kamu tidak menggunakan teknik snowball sampling, kamu pilih yang ini, yang saya blok ini. Jadi silakan pilih mana yang mudah menurut kamu selaku peneliti. Ya, jadi kalau kamu susah mendapatkan sumber data, kamu boleh tentukan satu orang. Satu orang, dari satu orang ini kamu tanyakan kepada sumber data itu siapa saja yang bisa diambil sumber data lagi. Itu namanya teknik snowball sampling namanya. Kamu sebutkan nanti di sini kalau kamu memilih teknik snowball sampling, kamu sebutkan berarti di sini, berarti bukan yang ini ya, pengganti kalimatnya, kamu sebutkan bahwa teknik penentuan sumber data menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dengan cara menunjuk satu orang sebagai sumber data, lalu meminta sumber data tersebut untuk menunjuk orang lain yang dapat dijadikan sumber data. Nah, itu dia. Itu redaksi kalimatnya seperti itu. Silakan kamu tulis. Nah, setelah kamu sebut teknik snowball sampling ini, kamu sebutkan alasan mengapa kamu memilih teknik snowball sampling itu. Berarti redaksi kalimatnya begini. Teknik ini dipilih karena, ya, kamu sebutkan mengapa kamu memilih teknik itu. Apakah karena memang sumber datanya susah didapat, atau mungkin sumber datanya belum diketahui siapa, yang baru diketahui hanya satu orang, terserah bagaimana alasannya. Tapi dari yang saya sebut tadi boleh dipilih salah satu, atau boleh digunakan dua-duanya. Oke ya, seperti itu. Setelah itu, jangan lupa kamu sebutkan kriteria atau syarat sumber data. Yang satu orang tadi kalau kamu memilih teknik sampling. Yang satu orang tadi. Kalau kamu memilih yang bukan teknik sampling, yang ini tadi, kamu sebutkan juga
Apa kriterianya? Kriterianya misalnya ya, satu, dia umurnya sekian, belum pernah keluar dari desa tersebut, pendidikannya bagaimana, itu namanya menentukan sumber data. Nah, jadi kamu tentukan kriteria sumber data itu apa. Nah, jadi redaksi kalimatnya bagaimana? Kamu sebut sumber data ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Sebutkan apa kriterianya. 2. Sebutkan apa kriterianya. 3. Sebutkan apa kriterianya. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, ini kamu pakai saja ini ya. Kamu pakai saja kata ini, boleh dipakai. Kata ini. Selanjutnya, ini komanya juga boleh dipakai ya. Baik, selanjutnya, nah ini saya buat clue kalimatnya seperti ini. Tentukan 5 responden untuk mengecek keabsahan data atau triangulasi. 1 remaja, 2 dewasa, dan 2 orang tua. Jadi kan tadi sumber data, kamu tentukan lagi responden 5 orang yang nantinya sesudah kamu dapatkan data itu, kamu tanyakan kepada mereka, apakah data yang kamu dapat ini benar atau tidak benar? Nah, itu tujuannya mengecek keabsahan data. Kamu sebutkan di sini. Selanjutnya, untuk redaksi kalimatnya, selanjutnya, ini ya, selanjutnya, untuk mengecek keabsahan data, peneliti menentukan 5 responden, yaitu 1 remaja, 2 dewasa, dan 2 orang tua. Nah, responden ini harus kamu pilih yang berbeda dengan sumber data. Ya. Nah, mengenai jumlah responden ini hanya bayangan dari saya saja. Kamu bisa tentukan sendiri jumlah respondennya berapa. Yang penting intinya adalah data yang kamu peroleh itu bisa kamu cek keabsahannya. Itu intinya. Jadi tidak harus 5, boleh 1 orang, 2 orang. Intinya data yang kamu dapat itu kamu bisa tanyakan lagi kepada responden itu. Ini data yang saya dapat begini, benar tidak data ini? Data yang saya dapat begini, benar tidak data ini? Nah, begitu cara untuk menentukan responden. Itu tujuan untuk menentukan respondennya. Berikutnya, ini yang saya blok ini, silakan dibuang saja. Kita lanjut ya. Kita lanjut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yang saya blok ini juga dibuang saja ya, ini ya. Silakan dibuang. Ya, ini ya. Dibuang, kemudian ini ya. Jadi ini maaf saya yang ini. Yang ini kamu buang saja ini sampai dengan penelitian ini dibuang. Sisanya yang ini ya sampai ke bawah. Ini ya penjelasannya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, ini yang saya blok ini. Ini yang saya blok ini sampai selesai. Kamu ubah redaksi kalimatnya sampai kemari ya. Kamu ubah redaksi kalimatnya seperti ini nih. Nah, ini ada saya buat. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Itu kalimat pertama. Kemudian kamu sebutkan pengertian kedua teknik wawancara itu. Wawancara terstruktur itu apa? Wawancara tidak terstruktur itu apa menurut para ahli? Lalu kamu jelaskan juga alasan mengapa kamu memilih kedua teknik itu. Setelah itu, kamu buat dalam bentuk tabel ya, jadwal pengumpulan data. Jadwal pengumpulan data. Jadwalnya kapan? Oh, pengumpulan data ini sekian, pengumpulan data ini tanggal sekian, pengumpulan data ini tanggal sekian. Kamu buat dalam bentuk tabel. Termasuk kamu tampilkan waktunya, waktu pemulihan data. Ingat, waktu pemulihan data haruslah waktu setelah pembimbingan. Kamu belum bimbing dengan saya, tapi kamu langsung meneliti.
membuat penelitian sampai bab 4, 5 itu sebenarnya salah dari segi pembimbingan. Seharusnya kalau sudah selesai bab 1 sampai dengan bab 3 pada pembimbing 1 dan pembimbing 2, baru peneliti melakukan penelitian. Maka berdasarkan hal itu kamu harus lakukan penelitian ulang. Jadi tanggalnya tidak boleh tanggal di tanggal sebelumnya, tanggal maju. Terhitung sesudah saya mengatakan oke, kamu sudah bisa meneliti, berarti tanggalnya terhitung tanggal itu. Kamu prediksi saja tanggal berapa. Jadi bukan tanggal mundur ke belakang. Seperti itu ya. Jadi begitu dia. Sebenarnya penelitian tidak boleh dilakukan kalau belum disetujui bab 1 sampai bab 3 oleh pembimbing, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Jadi begitu ya, diatur waktunya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi itu boleh dipakai jika memang ada buku HIM yang dipakai khusus di Aceh Utara atau HIM yang membahas HIM Aceh Utara. Boleh, silakan. Atau hasil penelitian tentang HIM di Aceh Utara. Boleh. Tapi jika tidak ada, kamu buang saja teknik dokumentasi daripada bermasalah nanti. Nah, ini berarti dibuang saja kalau memang tidak ada. Kalau ada, silakan dipakai dan kamu bisa mengambil sumber data dari situ. Kalau kamu ambil sumber data dari dokumentasi, maka kamu harus bagi dua data tadi. Data harus kami bagi dua. Kamu sebutkan di sini data penelitian ini terdiri atas dua jenis, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui buku. Harus kamu sebutkan itu kalau kamu memilih teknik dokumentasi. Kita lanjutkan. Nah, teknik analisis data ini dibuang, ini juga dibuang ya. Ya, jadi dalam dan akan ini dibuang saja. Dua-duanya ini dibuang. Kemudian, mengapa menjelaskan makna dari HIM? Kamu kan meneliti tentang jenis, bentuk, dan fungsi. Mengapa tiba-tiba muncul makna di sini? Tolong dicek kembali ya. Berikutnya, ini yang saya blok ini 1-4. Kamu ubah, ikuti teknik analisis data model Miles dan Huberman. Baca buku Sugiono ya, metode penelitian pendidikan. Ini ya. Jadi kamu ikuti teknik analisis data model Miles dan Huberman. Ini ada di buku Sugiono, metode penelitian pendidikan. Kemudian kamu tambahkan lagi 37 yaitu ini ya, teknik penyajian hasil analisis data. Kamu buat dalam bentuk penomoran seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, buat dalam bentuk penomoran. Untuk apa? Ini sebagai pedoman deskripsi data di bab 4. Jadi ketika kamu mendeskripsi data di bab 4, nanti kamu berpedoman pada teknik penyajian hasil analisis data ini. Ya. Oke, kita melangkah ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka, kita lihat pertama ini bukan huruf kecil, ini huruf kapital semua. Selanjutnya, kalau daftar pustakanya lebih dari satu baris, artinya dia ada 2 baris atau lebih seperti ini. Ini 1 spasi, bukan 2 spasi seperti ini. Ya. Kemudian antara daftar pustaka yang pertama dan yang kedua ada spasi seperti ini. Ini sudah benar. Tapi kalau misalnya sebuah daftar pustaka yang terdiri lebih dari 1 baris seperti ini, apakah dia 2 baris atau 3 baris seperti ini diketik 1 spasi.
Nah, ini lagi ya, sampai ke bawah ya, silakan diperbaiki. Kemudian ini tidak sesuai abjad. Tidak berurutan ya. Ini dua ini tidak sesuai dengan abjad ini. Mana lebih dulu R dengan as? Tentu R dulu ya, baru as. Tolong diubah ya urutannya. Berikutnya ini ada yang salah di penulisan judul ini. Coba kamu cek apa yang salah. Kemudian ini lagi, apa yang salah. Ini lagi. Lalu yang ini jangan gunakan tanda pisah ya, gunakan tanda hubung. Jadi beda antara tanda hubung dengan tanda pisah. Coba kamu cek kembali PUEB. Kemudian tidak perlu sebutkan tanggal lagi. 12 ini kan sudah merupakan tanggal. 12 Januari 2020. Jadi untuk apa sebutkan tanggal lagi? Langsung dibuang saja kata tanggal ini. Ini berlaku untuk yang lain ya. Silakan dicek yang lain ini misalnya. Ini ya. Saya hanya menandai satu saja. Berikutnya. Ini juga penulisan judul salah. Apa yang salah di sini? Silakan dicek. Kemudian Harun. Ini ada dua kata sebenarnya nama Bapak Harun ini ada dua kata ya. Muhammad Harun. Silakan kamu buka buku ya. Kemudian ini harus di sini harus akhiri dengan titik. Ya, akhiri dengan titik. Periksa lagi yang lain. Ini SD ini. SD ini mengapa bisa seperti ini? Ini kan singkatan. Mengapa SD yang seperti ini? Silakan dicek kembali. Ini juga ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini lagi. Kemudian ini lagi ya. Silakan kamu buka buku ya. Kamu lihat buku bagaimana menulis daftar pustaka yang benar ya. Silakan dilihat buku bagaimana menulis daftar pustaka yang benar. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Ini ya, ini juga salah kan? Salah ya. Silakan dilihat apa salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.